afraid, so I would fail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Putri. Di sini saya akan mewawancara seorang narasumber saya untuk memenuhi tugas PKM yang bertema HAM terhadap kasus munir. Nah, pertama-tama, apakah di sini saya akan memberikan 5 pertanyaan untuk narasumber. Pertama-tama saya ingin tanya, apakah Pak tahu kasus munir? Tahu, saya tahu. Yang saya ingat cuman itu hanya ada 3 yang diselesaikan oleh Lima. Yang pertama itu hilangnya seorang hilangnya para aktivis dan mahasiswa di Jakarta pada tahun 1967. Kedua, adanya pembunuhan besar-besaran terhadap masyarakat sipil di Tanjung Priok pada tahun 1984 hingga 1998. Dan yang ketiga itu ada penembakan mahasiswa di Semanggi, tragedi 1 dan tragedi 2 terjadi pada tahun 1998. Oke, kita akan mulai pertanyaan pertama ya Pak. Pertanyaan pertama, menurut kenapa kira-kira Menurut saya Munir itu adalah seorang aktivis yang mengurus tentang hak asasi manusia, dan juga dia pernah mendirikan suatu lembaga swadaya masyarakat tentang kasus orang hilang dan kontak kegiatan tindak kekerasan langsung kepada masyarakat. Nah, pertanyaan kedua, Bapak apa saja kasus yang dilakukan Munir semasa hidupnya dan apa saja kasus-kasus yang dilakukan tersebut? Kasus-kasusnya seperti tadi yang di awal saya jelaskan, hanya 3 sih yang bisa diselesaikannya, yaitu yang tadi yang di awal saya sudah jelaskan juga. Pertama tentang hilangnya 24 aktivis dan mahasiswa di Jakarta, terus adanya penembakan mahasiswa yang terjadi di Semanggi, dan pembunuhan massal massal yang melibatkan tentara, yaitu di Jakarta juga pada tahun 1984. Sama-sama di tahun 1999. Iya, sama juga. Karena di saat kejadian itulah lagi marah-marahnya kasus tentang kami, karena di tahun 1900 itu kami ini tidak digunakan sebaik-baiknya, malah masih dirusak sama pemerintah dan sebagainya. Kenapa harus termasuk pemerintah? Apakah masyarakat dari termasuk? Termasuk karena ini, kalau untuk hak asasi manusia ini kan tentang hak kita untuk hak kita kepada manusia. Jadi manusia ini kan punya hak untuk mengatur kehidupannya, entah dia mau mengatur keluarganya, entah dia mau hidup kayak mana. Nah, bisa dia mau melakukan hak dia ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah atau dipersulit oleh pemerintah. Contoh misalnya dia memiliki hak untuk mensejahterakan keluarga, tapi terkendala dalam hal ekonomi. Jadi kan dia nggak bisa mensejahterakan keluarganya seperti itu. Dan dibantu dengan pemerintah. Pertanyaan ketiga Pak, siapa orang pertama yang menjadi tersangka terhadap kasus pembunuhan tersebut? Orang yang pertama yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan itu adalah dia seorang pilot Garuda yang saat itu ditumpangi oleh Munir. Seorang pilot itu yang bernama Polikarpus Budihari Priyanto. Jadi dia inilah dituduh dulu sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Munir, dan dan divonis penjara selama kurang lebih 14 tahun. Nah, setelah itu kejadian itu ditutup. Dari tahun 2004 ditutup kasusnya sampai sekarang, berarti ada sekitar 18 tahun. Nah, di tahun 2022 ini
viral lagi masalahnya karena belum diketahui pasti pembunuhannya ini memang karena pilot dibuka atau tidak. Dan ternyata masalahnya naik lagi dan dibongkarlah siapa pelakunya oleh hacker yang bernama Biota. Nah, hacker ini menjelaskan katanya pembunuhan sebenarnya itu yaitu bernama Mukti Purwo Pranjono. Mukti ini setahu bapak baca detailnya dia ini seorang seorang tim pencari orang hilang. Nama timnya ini tim Mawar dan diketuai oleh Mukti. Saat itu tim pencari anggota si Mukti ini tidak mau mencari kasus penculikan orang itu 2024 ini itu. Jadi bergeraklah si Munir ini untuk melakukan pencarian itu dan ketemulah sekitar 13 orang yang ketemu, 9 orang lagi lah nggak ketemu. Nah di saat 13 orang yang ketemu oleh Munir, si Munirnya ini tidak terima, takut jabatannya sebagai ketua tim pencari ini tergeser. Nah semenjak itulah dia membuat suatu rencana ini supaya jabatannya tidak digeser oleh Munir. Iya, ada rekam kayak. Nah, pertanyaan ketiga Pak, undang-undang tersebut apa yang berhubungan dengan HAM? Undang-undang yang berhubungan dengan HAM itu banyak ya. Yang pertama itu yang paling penting itu di pasal 28A sampai J. Terus ada juga yang menjelaskan tentang HAM ini di pasal 27 sampai pasal 31. Itu semua pasal-pasal yang berisi tentang HAM. Apakah Bapak tahu Saya kurang tahu, cuman ada dari beberapa pasal itu bunyinya seperti ini. Manusia itu berhak menentukan kebahagiaannya sendiri, keyakinannya sendiri, berhak menentukan jalan hidupnya itu seperti apa, tidak boleh diganggu oleh orang lain, seperti itu. itu termasuk salah satu dari pasal? Iya, salah satu. Pertanyaan kedua, ada pendapat terhadap kasus pembunuhan ini? Pendapat saya ya kenapa seorang aktivis yang terkenal dan juga membela masyarakat harus dibunuh oleh yang hanya ingin memiliki jabatan. Dia kan dibunuh kan cuma hanya ingin Kepentingan pribadi ya dia. kepentingan pribadi. Dan cara membunuhnya juga sepertinya kayak sudah terencana gitu, karena si Mukti ini sudah melakukan perencanaan dengan seorang pilot ini yang bernama Berikan Sini, tersangka dia yang pertama yang melakukan rencana untuk melakukan pembunuhan. Ya itulah terjadilah pembunuhan si Munir ini di sebuah pesawat. Nah, pembunuhannya juga menggunakan racun yang bersifat mematikan. Ya, seperti itulah. Terima kasih kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ramadhani. Saya akan mewawancarai abang tingkatan saya yang berjudul, tema wawancara saya yaitu pembunuhan terhadap kasus Munir, yang wawancara ini merupakan tugas untuk CPKN. Oke, kita mulai. Bang Faiz tahu kasus tentang Munir? Munir yang terjadi pada tahun 2004 kan? Iya. Oke, kita mulai pertanyaannya. Menurut sepengetahuan abang, kapan dan di mana si Munir itu dibunuh? Munir itu meninggal saat pada dia penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam. Terus ada
dugaan di mana dia diracuni itu saat dia dari menuju ke Jakarta ke Singapura. Ada juga bahwa dugaan bahwa itu di Singapura diracuninya. Pertanyaan kedua, pada saat Munir itu dibunuh kan dibawa ke rumah sakit dan melakukan otopsi. Apa hasil otopsinya itu? Dari dugaan dia diracuni itu ada hasil otopsi bahwa dia itu diracuni dengan kimia arsenik dan hasil otopsi itu ada kimia arsenik itu di dalam tubuh si Munir. Menurut abang kenapa sih pembunuhan si Munir ini termasuk kasus HAM? Kenapa pembunuhan Munir ini termasuk dalam kasus HAM? Karena ada hak asasi yang dilanggar di sini, yaitu hak asasi untuk hidup. Terus karena si Munir ini mati dalam penerbangan, terus dan dia diduga juga diracuni dengan kimia arsenik yang sulit didapatkan dengan warga biasa, situ menimbulkan kayak dugaan bahwa ada maksud-maksud terselubung yang menyebabkan itu tuh melanggar hak asasi manusia. Pertanyaan keempat, menurut abang nih, hukuman apa sih yang sesuai untuk seseorang yang melakukan pelanggaran HAM? Menurut pasal 8 ada A, B, C, D, E itu ada kasus-kasus kayak ada hukuman kayak dihukum mati, ada juga yang di penjara seumur hidup, ada yang di penjara paling lama 25 tahun, dan juga yang paling singkat itu 10 tahun di penjara. Pertanyaan terakhir, menurut pendapat abang, apakah HAM di Indonesia sudah dilaksanakan secara maksimal? Apakah HAM di Indonesia ini telah dilaksanakan secara maksimal? Menurut saya belum. Mungkin bahkan mengalami kemunduran karena masih banyak warga negara Indonesia yang masih kurang sadar terhadap hak asasi manusia orang lain, dan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat itu untuk mereka mengenal apa aja sih hak asasi orang lain gitu. Oke, terima kasih kepada abang kelas saya yang mau diwawancara. Demikian wawancara yang saya lakukan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.